Terus kalau bedanya sama lu, kalau nggak salah lu tuh ini ya, ada kayak 4 pelajaran yang harus lo siapin gitu ya? Oh iya iya. Jadi kita tuh harus siapinnya. Gue sih di sini ya belajar kuliah di sini. Gue jadi cepet move on tau gak? Soalnya dikit-dikit nggak lulus. Iya betul. Kita kayak sering banget belajar dari gitu. kegagalan ya. Iya. Udah mulai. Udah. Jadi sampai ke klinik, masuk klinik ya. Masuk klinik kan. Nah, kalau di gua kliniknya itu 6 semester kan. 6 semester selanjutnya 3 tahun. Nah, kliniknya gua itu bedanya sama punya Made. Jadi kalau di gua dibagi dalam bentuk-bentuk blok namanya. Oh iya benar. Nah, jadi blok-blok ini itu ada totalnya seingat gua sih ada 6. Blok penyakit dalam, ada blok ginekologi, psikiatri, neurologi sama mata kan? Iya itu mata, THT. Terus ada chirurgi. Terus yang terakhir itu wall block. Wall block itu jadi lo bisa milih sesuai apa yang lo mau gitu. Interest lo ada di mana. Jadi misalnya ada tumor biologi, ada kardiologi, kayak gitu-gitulah wall block itu. Nah, satu blok ini lamanya tuh sekitar 12 minggu. Jadi 11 minggu pelajaran, minggu ke-12 ujian gitu. Tergantung lo milih blok yang mana. Itu kadang ujiannya cuma tertulis, kadang ada namanya OSCE. Sekarang di Indo katanya sih mulai juga kan. Ada OSCE, udah mulai OSCE. Jadi kalau di gue sistemnya seperti itu. Kalau di Made kan enggak kan? Enggak, kalau di gue sama kayak yang sebelumnya. Jadi for planning sama klinik tuh sama. Jadi kayak lanjut aja terus, sistemnya nggak berubah. Cuma bedanya lu terus sering ketemu pasien. Kalau misalnya di Indo itu lo ketemu pasien kan pas koas doang kan. Kalau kita tuh dari sejak habis ujian negara ini kita udah dapat kesempatan gitu untuk ketemu pasien. Kadang-kadang bisa nanya sendiri, boleh ngambil darah gitu-gitu. Menurut gue hal-hal yang kecil tapi itu bagus gitu untuk latihan kita nanti pas koas gitu. Gara-gara kita internship juga kan. Nah itu juga bedanya sama di Indo. Jadi pas selama di lingkup ruang kuliah kita tuh diwajibkan untuk melakukan internship. Nah internshipnya itu ada dibagi jadi 2 bagian gitu. Kalau gue di 4 semester pertama, kalau Made berarti sampai semester ke-4 ya? Enggak, sampai semester 3. 3 bulan internship ini terserah lo mau di Jerman, mau di luar negeri, pokoknya harus ada itu di bidang keperawatan ya kan? Keperawatan 3 bulan. 3 bulan. Itu juga nggak harus kita 3 bulan penuh, kita bisa cicil sebulan gitu kayak ya kan? Itu di bidang keperawatan maksudnya tuh jadi kita ngebantuin perawat. Waktu itu gue pernah sih di Indo daftar kayak gini, terus kayak diketawain gitu sama dokter. Orang nggak tahu gitu kan, apa sih itu gitu. Terus pas gue jelasin kayak iya ini tuh kayak jadi nanti saya ngebantu perawatnya gitu. Terus dia kayak, lah kamu mau jadi dokter apa mau jadi perawat gitu. Satunya lagi itu pas kita di klinik ini ya kan, pas di klinik itu totalnya 4 bulan. Itu di sisi kedokterannya ya sekarang ya. Sekarang jadi kita bukan lagi ngebantuin perawat, tapi kita kayak belajar gimana sih menjadi dokter gitu. Nah dan itu juga 4 bulan ini lamanya juga pas liburan. Terus juga jadi dibagi-bagi juga, nggak cuma di satu bidang aja. Jadi kita misalnya 1 bulan kita harus di praksis. Di ini loh, maksudnya di praktek sendiri. Praktek sendiri, ngikut praktek dokter. Yang kita kayak ngikut dokternya gitu di prakteknya dia. Jadi kita bisa lihat, oh kalau misalnya praktek sendiri tuh gimana sih sistemnya gitu kan. Mereka kan manajemennya juga pasti beda dong sama di rumah sakit ya kan. Kita lihat itunya juga, kita ngebantuin dokternya juga, kayak ikutan periksa-periksanya, ikutan anamnesenya ya kan. Gitu. Terus habis itu jadi udah maksudnya sebulan di situ. Jadi sebulan pertama tuh dokter umum ya. Oh iya betul, dokter umum. Di dokter umum doang. Dokter kalau misalnya yang kedua tuh di poliklinik di rumah sakit ya. Biasanya di rumah sakitnya. Terus setelah itu baru 2 bulan di stasiun-stasiunnya. Terserah mau ambil di mana sih ya. Misalnya di bidang jantung atau mau di bagian penyakit dalam gitu, boleh aja. Terus lo juga maksudnya di situ ngikutin dokternya gitu kan. Iya, jadi kayak asistennya lah gitu. Di Indonesia tuh internship, yang namanya internship buat mahasiswa kedokteran
itu tuh beda sama internship kita ya. Orang ngomong internship di Indonesia buat mahasiswa kedokteran itu setelah lulus gitu. Iya, setelah koas. Setelah koas. Setelah sumpah malah ya. Iya, setelah sumpah malah. Jadi dokter. Setelah jadi dokter. Jadi itu apa namanya dulu PPKD ya. Jadi untuk ke daerah gitu loh. Ah, ya gue tahu maksud lo. Tahu kan maksud gue? Lupa apa ya. Yang lo harus bekerja berapa lama gitu di daerah. Terus baru nanti lo boleh buka praktek sendiri gitu. Tapi bedanya juga di sini yang ngambil darah tuh dokter gitu. Kalau misalnya di Indo yang ngambil darah sama yang pasang buat apa namanya? Buat infus. Buat infus. Yang pasang infus biasanya suster. Kalau misalnya di sini semua tuh dokter gitu biasanya. Tapi suster boleh nggak sih? Tertentu doang yang harus yang udah punya sertifikat tertentu gitu. Boleh. Ini juga ya, strength juga ya di sini. Iya, semuanya kan harus sesuai dengan peraturan kan. Kalau misalnya nggak ada ini, jadi nggak bisa. Waktu itu ada kayak suster yang lagi magang. Oh ya. Nah terus pas itu dokternya tuh butuh obat tertentu gitu dari rak. Terus susternya kayak, wah gue nggak bisa ngambil nih kalau nggak ada suster senior yang ngeliatin gue katanya. Iya. Karena cuma ngambil dari rak doang, iya, kayak nggak boleh gitu sampai segitunya gitu. Sampai segitunya. Terus juga mereka punya kunci khusus gitu loh buat anestesinya gitu loh, buat menenangin lah gitu istilahnya. Nah, itu ada kunci khususnya. Iya. Dan juga nggak semua suster bisa. Di situ lanjut ke kita di kalau klinik ya udah kita jelasin kan tadi ya, kita belajarnya selain teori udah ketemu pasien, udah banyak praktek gitu-gitu. Nah, kalau gue ini kan setelah semester ke berapa tuh? 10 berarti ya. Setelah selesai semester 10 gue mulai persiapan nih untuk start exam itu yang kedua. Ujian negara yang kedua. Ujian negara yang kedua itu tertulis. Oh iya, di sini kita kan ngomong tadi ujian negara 3 ya. Itu kita bilang 3 soalnya yang pertama yang fisikum tadi yang kita ngomongin, sama yang ujian negara kedua. Orang sini taunya 2 ujian negara aja, tapi ujian negara kedua itu dibagi 2 gitu. Satu untuk yang tertulis, satu itu nanti lisan. Yang lisan tuh nanti pas waktu setelah koas. Setelah selesai koas baru kita boleh ambil yang lisan gitu. Nah tapi kalau bisa itu kayak sebelum kita ujian gitu-gitu kita udah mulai persiapan daftar koas gitu kan ya. Iya. Kan soalnya kayak sampai 2 tahun sebelumnya loh. Nah apalagi kalau mau di luar negeri tuh pokoknya juga pasti lebih lama lagi ya nggak sih? Kayak nyari tempatnya gitu-gitu tuh karena banyak sih. Enaknya tuh itu jadi nggak cuma di sini doang, boleh di Afrika gitu. Ada temen satu ngambil di South Africa, ada yang di Ghana, ada yang di India, ngambil di Cina lah, ada yang New Zealand. Iya sih, jadi lumayan seru, kita bisa lihat apa sih kedokteran itu nggak cuma dari negara sendiri aja gitu ya, nggak cuma dari negara tempat kita belajar aja gitu. Dan temen-temen gue bahkan ada yang ambil ini loh, di sini kan ada yang namanya Erasmus program gitu ya, jadi pertukaran pelajar selama 1 semester atau bahkan 1 tahun. Banyak temen gue yang ngambil itu. Iya benar, gue suka ketemu kayak di blog gue tiba-tiba kayak gue baru pulang dari Erasmus ke Italia gitu. Iya, temen gue ada yang ke Turki, ada yang di apa namanya di Prancis gitu, terus ada satu lagi di Peru. Iya. Menurut gue orang-orang Jerman itu memandang sekolah tuh nggak yang kayak lo harus cepet-cepet lulus gitu nggak sih ya kan? Yang penting tuh pengalaman lo banyak, lo have fun gitu di tempat kuliah. Jadi tuh nggak cuma yang kayak belajar 3,5 tahun kayak misalnya di Indo gitu kan, 3,5 tahun terus koas 2 tahun terus kelar jadi dokter kerja gitu loh. Jadi tuh kayak ya udah lo mau kuliah lebih dari 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun juga nggak masalah, tapi lo kaya gitu kayak pengalaman, kayak apa praktek banyak. Soalnya kayak di sini pun kan kita banyak juga kesempatan untuk kerja ya kan, kerja di bidang kita gitu. Kita bisa kerja di rumah sakit, bisa kayak jadi asisten researcher, kayak gitu kan, macam-macam gitu. Jadi maksudnya kadang-kadang kalau kuliah lama tuh nggak bikin malu gitu. Nggak, di sini sih biasa ya aja kan? ya. Maksudnya kadang tuh gue kayak kalau misalnya lagi cerita-cerita sama teman-teman yang orang Jerman gitu kayak, iya nih gue kayak belum kelar, udah kuliahnya udah 5 tahun gitu, terus kayak lu kan masih muda ngapain buru-buru kayak gitu-gitu. Tapi kan teman-teman gue udah pada punya anak
nih. Beda sih ya soalnya ya. Di sini kita benar-benar ikut gitu loh pengalaman orang-orang Jerman di sini. Jadi kita benar-benar tahu mereka tuh benar-benar selama lo muda lo cari pengalaman yang sebisa mungkin dimanapun yang lo mau. Nanti kalau udah settle, kalau udah punya keluarga tuh lo udah nggak bisa kemana-mana gitu istilahnya. Yang gue juga rasain dari teman-teman gue yang seangkatan sama gue gitu loh, dari segi apa ya, kalau misalnya pelajaran aja kadang gue mikirnya kayak, gue pernah bahas ini sih di video gue yang lain gitu, kayak gue ngerasanya kok orang-orang padahal kayaknya satu angkatan sama gue gitu, tapi kenapa dia lebih pinter ya gitu. Ternyata ya pas gue kenal lebih jauh, mereka tuh ternyata kayak sambil kerja di beraih inilah. Misalnya kan ini sekarang gue lagi belajar psikologi ya kan. Ternyata kayak teman gue yang ini, pas yang gue pikir dia pinter banget, ternyata dia memang kerjanya di psikiatri gitu loh. Gitu. Dia kayak kadang-kadang dia sambil-sambilan gitu. Makanya kadang-kadang gue tuh kayak gue bego banget sih ngerasanya. Tapi ternyata karena gue memang miskin pengalaman gitu. Gue juga kenal ada satu temen kayak dari angkatan lo deh. Jadi dia tuh ambil dokter Arbeit namanya. Dia tuh benar-benar research di bagian kanker hati gitu. Dan itu tuh dia benar-benar tiap hari di lab gitu ya. Kayak ngambil sampel-sampel, habis itu diisolasi sampel. Waduh, dia ngomong katanya gue udah ngelakuin ini 8 bulan, 9 bulan ada. Oke, yang gila. Dia benar-benar 1 tahun loh, hampir setahun setengah dia berhenti kuliah buat ambil itu gitu. Dan itu tuh orang juga nggak menyesal gitu kan? Enggak, gitu. Orang ngomong malah kayak, lu sekarang saatnya gitu, kapan lagi gue bisa, kapan lagi gue ngambil dapat pengalaman kayak begini gitu loh. Akhirnya nih kita sampai ke penghujung acara ya. Juga ya Made ya obrolannya. Emang sih, tapi kayak ini tuh kenapa gue nggak bahas-bahas juga di video-video gue sebelumnya. Itu karena emang banyak gitu ternyata, tapi banyak yang dibahas. Untung ternyata Made ngebantuin gue nih bahas banyak info. Gue juga banyak info baru gitu. Okay. Makasih banyak pokoknya Made ya udah mau hadir nih ke rumah gue aja. Yang cuma segini. Pokoknya thank you banget. Terus apalagi ya, akhir kata ada yang mau lo sampein ke teman-teman yang mau kuliah kedokteran di Jerman? Oh iya, semangat terus ya, habis itu capai impian lo yang lo mau. Ya pokoknya makasih banget buat yang udah nonton dari part 1 sampai part berapa ini. Banyak banget. Makasih banyak pokoknya udah nontonin kita berdua ngobrol. Panjang banget, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua yang pengen kuliah kedokteran di Jerman gitu. Dan jangan lupa ya follow si Kuita nih. Subscribe, semuanya subscribe. Di bawah tuh, di bawah. Sama di like kalau bisa. Yes. Sama ini nih IG-nya Made nih. Oh iya. Apa MD Brown. MD Brown. Kalau mau kepo-kepo. Kak Made kuliah kedokteran ya. Makasih banyak pokoknya ya. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Kan temen kita satu ini ya, internship di Korea tuh. Oh iya betul. Plastik chirurgi. Keren sih. Bedah plastik, bedah. Dari tadi chirurgi apa? Oh iya bedah. Dokter operasi. Anjir maklum.